Apa tuh? For? For apa? For E in range. Nah, itu. Ya, looping itu adalah untuk perulangan. Contohnya mesin ATM. Mesin ATM, kalau kamu memasukkan PIN, kamu punya kesempatan berapa kali? 3 kali. Kalau PIN-nya salah, kamu akan ngapain? Kalau PIN-nya salah sekali, kamu kalau ke ATM, berarti kalau PIN-nya salah sekali, disuruh masukkan lagi, ya kan? Diulangin, masukkan lagi, ulangin. Salah password, masukkan lagi, diulangi. Tapi kalau salahnya 3 kali atau lebih dari 5 kali gitu, yang terjadi akan diblok. Ya benar. Ya, types loops ini while. Nah, ini pakai counter, nanti aku akan ulangin lagi. Nah, oke, hari ini kita akan mengulang semua kode yang udah kita pelajarin, teman-teman. Kita kan dulu udah belajar banyak ya. Ya, Averroes, Elisa, Edwin, dan lain-lain. Kita udah belajar banyak hal. Ada print, input, if, else, dan banyak hal. Kita akan mengulangi lagi. Contohnya kayak gini. Oh, sorry teman-teman, aku belum jelasin. Pelajaran Python Start 2 itu semuanya in English ya, bukan in Indonesian. Jadi semuanya in English. Nggak ada yang versi bahasa Indonesianya. For your information dulu nih. Ya. Nah terus gimana kak? Ya nggak apa-apa, kita in English. Kalaupun kalian nggak tahu artinya, aku akan translatein. Ya. Atau ada yang udah lancar speaking English selain Edwin. Kita move to English juga nggak masalah. Elisa, Jonathan, Averroes mau ke Indonesia atau English? Kalau Edwin dua-duanya bisa nih. Aku duduk Oh, bebas kak. bebas. Jonathan dua-duanya juga bisa. Elisa, Averroes, Aku bebas kak. bebas. Oke, bebas ya. Oke, so jadi gini, aku akan mixing ya, English to Indonesian. I'll write the program that display a question and answer option. Nah, jadi kita harus membuat program yang menampilkan pertanyaan dan jawaban. Then the student is asked to enter response and the result display. Nah, oke. Jadi di sini ada jawaban sama eh, pertanyaan. Kita tulis pertanyaannya dulu. Which tree is not coniferous? Nah ini, nggak tahu aku coniferous itu apa. Mana pohon yang tidak coniferous itu apa? Nggak tahu aku. In English apa sih coniferous tuh artinya? Malah nggak tahu aku. Oke. Nah, mana pohon yang tidak coniferous? Nah, kita harus membuat label, membuat fungsi untuk memasukkan teks. Kita pakai apa? Membuat fungsinya dulu untuk menjawab, supaya kita bisa menulis jawabannya. Kita pakai Input. input. That's benar, that's right ya. Answer input. Nah, habis itu jawabannya kan maple. Nah, berarti kita bikin apa? If jawabannya maple, maka that's right. Kalau misalnya selain maple, jawabannya akan incorrect answer. Nah, ini adalah perintah if else. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan akan dicocokkan. Oke? Pertanyaan, jawaban, dan dicocokkan. Lanjut ya. Nah, sekarang adalah ini teman-teman, aku langsung jelasin di soal aja deh, biar kita nggak bingung. Aku akan jelasin di soal ya. Contohnya ini teman-teman. Ini aku skip. Yes ini.
Oke, aku baca soalnya dulu. Nah, oke, gini. In what year did World War II end? Kapan Perang Dunia II berakhir? Nah, developer kode ini tidak lengkap. Kode dari developer itu did not complete to work. Jadi dia tidak lengkap. Kalian harus menambahkan program supaya lengkap seperti sesuai dengan yang ada di gambar. Kayak gini, teman-teman. Nah, the student murid harus menambahkan jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar nomor berapa sih? 3. Number 3, ya. Oke, berarti caranya kita gini menambahkan supaya kita bisa membenarkan jawaban nomor 3 ini, kita pakai apa? Sudah ada jawabannya nih, kolomnya udah ada. Write the number of the correct answer. Nah, ini untuk menjawab. Berarti tinggal kita membuat logiknya. Logiknya kita pakai apa? Ada yang bisa jawab? If apa? If answer sama dengan berapa? 3. Ini pakai tanda petik ya, because this is string. So you are using string. It should be string 2. Oke ya, string. Oke. If answer 3 jawabannya, maka akan mencetak. Mencetak itu apa? Print apa? Nih, kita baca soalnya. That's right. Nah, kalau jawabannya bukan ini, misalnya bukan ini nih, kita harus, kalau jawabannya bukan ini, kita akan mencetak apa nih? Kalau ada if berarti ada else. Nah, ini Incorrect. yes. Oke, gini ya. Kita coba 3. Gitu. Understand? Oke. Kalau udah dipahami, silahkan dikerjakan, teman-teman. Aku nyalakan recording. Teman-teman lihat layar aku dulu dong. Ini materi ini baru pertama kali ya. Ini lebih sulit banget nih. Ini lihat layar aku dulu. Nah, kita akan masuk di materi exception handling. Nah, menghandle sebuah kecuali. Jadi menghandle sebuah pengecualian. Nah, apa itu menghandle sebuah pengecualian? Nah, misalnya gini, teman-teman. Ini adalah kita akan menghitung apa sih ini? Rectangle. Rumus untuk menghitung apa sih ini? Rectangle itu apa? Segitiga. Bukan. Itu triangle. Itu triangle ya. Rectangle itu apa? Persegi. Nah, persegi panjang. Iya kan? Iya, persegi panjang. Kalau persegi itu square. Ya, persegi panjang ya. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya luasnya apa? Untuk menghitung luas rectangle area. Panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar. Length of first side, atau panjang dari sisi pertama kali sisi kedua, second side, panjang kali lebar. Nah, teman-teman, ini bermasalah ya programnya ya. Ini di sini kan inputnya kan int, teman-teman. Program aku error ya di sini ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kayaknya tempat kalian nggak error, tempatku aja yang error. Kayak turtleku. Nah, gini. Ini, teman-teman.
ini kita memasukkan sisi pertama. Ini di sini apa? Inputnya apa? int, bener nggak? Ya kan? int, inputnya int. Nah, kalau kalian masukkan misalnya, kan di sini harus angka ya. Kalau kalian masukkan huruf misalnya gitu. Yang terjadi apa kalau aku enter? Error. Iya, error. Ini programnya mati, teman-teman. Nah, soalnya hari ini gimana cara kalau kita typo kayak gini, typo, programnya ini nggak mati. Gimana cara menghandle typo ini supaya program kita nggak mati gini? Nah, kita akan belajar perintah baru ya. Nah, kita akan belajar perintah baru, namanya apa? Try sama ini exception handling ini. Ini untuk mengidentifikasi undesirable program behavior and describing the program reaction to that error. Jadi dia akan menampilkan errornya program tanpa merusak program itu, teman-teman. Dia akan menampilkan error tapi programnya nggak rusak, jadi masih bisa berjalan. Contohnya kalau ini error ya, kalau misalnya ini int ya, ini kan tadi int, aku paksa pakai string yes gitu ya. Ini kan error, programnya berhenti nggak ini? Programnya berhenti apa jalan nih? Ini berhenti. Nah, nanti kita akan belajar cara menghandle error tapi programnya tetap jalan. Nah, caranya gimana? Ini kita pakai try and accept. Try itu adalah percobaan. Nah, accept itu adalah nanti kalau error, misalnya dia error, dia akan menampilkan apa? Contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, kita akan memodifikasi apa ini? Rumus kita. Nah, try itu untuk mencoba program kita. Accept itu untuk menampilkan kalau misalnya program kita error. Ya kan? Kita akan mencoba ini. Kita akan coba kayak gini, teman-teman. Nah, kita akan memakai apa? While true, perulangan. Kayak gini, teman-teman. Ya kan? Ini kan kayak gini. Kita akan pakai dulu namanya while true. Untuk supaya bisa perulangan, ya kan? Bentar ya, aku share screen yang ini dulu. Oke. Ya, sampai sini while true. Nah, supaya kita bisa memasukkan program berkali-kali, kita akan memakai try dulu. Nah, kita akan membuat inputnya ini. Nah, kita akan membuat inputnya ini di sana, di dalam while true. Nah, gini. Oke. Ini kita akan membuat inputnya dulu di dalam while true. Gini. Oke. Habis itu, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan, kita bikin try dulu. Try. Nah, di sini kalau ini angka, berarti tipe datanya harus apa? Tipe datanya harus integer. Maka dari itu try habis itu a sama dengan int kurung buka a. Nah, dia harus sebagai integer. Gini, penulisannya gini. Si a itu harus sebagai integer. Habis itu aku buka kasih break. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, berarti itu kita bisa mencoba ini sampai katanya data ini adalah integer. Nah, kita bisa mencoba. Kita bisa try. Lah, kalau error, baru kita akan bikin errornya, teman-teman. Ada try, ada accept. Nah, misalnya accept. Nah,
Ini untuk errornya teman-teman. Misalnya errornya akan menampilkan apa? Print. Dia akan menampilkan misalnya apa? Data yang kalian masukkan harus berupa integer. Nah, ini. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Nomor 1 ya. Ya, kita coba ya. Misalnya aku masukkan apa? Oke. Kok invalid? Oh sorry, ini harusnya gini teman-teman. Ini bukan integer. Nah, ini tak ilangin. Nah, ini aku masukkan apa? Oke. Nah, dia nggak merusak program. Ya kan? Programnya nggak rusak kan? Nah, mind blowing kan? Nah, programnya nggak rusak. Oke. Nah, gini nggak merusak program. Nah, yes, gini nggak merusak program. Sampai kalian masukkan yang benar. Oh, harus berupa integer, berarti 20. Beda sama ini. Kalau yang kedua ini, kalian masukkan misalnya yes gitu ya. Nah, ini akan balik, rusak programnya. Nah, yang kedua kita akan juga bikin sama kayak yang pertama, teman-teman. Nah, kita akan bikin yang kayak pertama gini. Kita coba ini B. Ini juga B. Ini juga B. Nah, ini second side. Ya kan benar gini kan? Nah, oke. Kita coba teman-teman. Kita masukkan panjangnya, misalnya saya tidak tahu. Nah, data yang harus kalian masukkan harus berupa integer. Nah, ya kan? Berarti kalian masukkan integer. Nah, bentar, kok programnya rusak? Oh, ini harus ada while true-nya, sorry. Di sini. Nah, while true-nya ini harus 2 ya. Oke, jadi gini penulisannya. Misal gini, kalian tulis saya gak tahu. Nah, kalian akan dimasukkan lagi, minta dia memasukkan data lagi. First side-nya berapa? 20, kalian tulis 20. Nah, misalnya ini disuruh memasukkan data kedua. Data keduanya misalnya oke. Nah, harus berupa integer. Kalian masukkan lagi 10. Nah, baru dia dikalikan. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian typo atau memasukkan tipe data yang salah di dalam program yang seperti ini tidak akan merusak program kalian. Program kalian itu akan baik-baik saja, nggak akan rusak. Gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Bisa dipahami, Kak. Oke, kalau udah silahkan kalian ngerjakan. Aku akan stop share screen. Presentasinya aku akan kirim ya, PPT-nya ya. Ini PPT-nya aku kirim ke kalian. Oke, habis itu kalian silahkan kerjain aja di nomor 2. Good luck.